Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan menghadiri majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam mari kita terus anjurkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pecahan tajwid, nahwu dan sorofnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini kajian kita sampai pada surah Al-A'raf ayat 181. Silakan dicari surah Al-A'raf ayat 181 yang diawali dengan kalimat wa mimman khalaqna ummatan yahdun. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan kepada Allah dan terima amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wabarakatuh. Ma'alibadah tafsir wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin silakan diperhatikan Al-A'raf 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna
ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah wa mim tasdid yang berada di atas huruf mim berlaku hukum gunnah musyaddadah. Hanya 2 huruf dari sejumlah huruf hijaiyah yang berlaku hukum gunnah musyaddadah, yaitu huruf mim dan huruf nun. In, hanya itu, yang lain tidak berlaku gunnah musyaddadah. Wa mimman, nun mati ketemu kha, hukumnya idhar artinya jelaskan suaranya tanpa ditahan, jangan begini wa mimman, jangan, lepas saja. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa bihi, hiknya matsilah, karena terpenuhi syarat menjadi matsilah. Syarat menjadi matsilah itu, tolong ingat baik-baik, matsilah terdiri daripada hak dhamir, baik dhammahu maupun kasrohi, seperti pada kalimat ini hu, innahu atau bihi, hak tidak masuk. Nah, syarat yang menjadi matsilah sebelum hi atau hu itu harus huruf hidup, seperti dalam kalimat ini bihi, sebelum hi ada huruf ba hidup dalam kata kasrah bi. Nah, setelah hi juga ketemu dengan huruf hidup, yaitu ya yang berharokat fathah ya dilun, maka jadilah matsilah. Seandainya satu saja sebelum atau sesudahnya huruf mati, maka tidak menjadi matsilah. Gitu. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا bukan ja, yang benar na'udzubillahi min dzalik, bukan na'udzubillahi min dzalik, bukan na'udzubillahi min dzalik. Kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum dalnya qalqalah sughra karena matinya asli. Sanastadrijuhum bimati ketemu mim yang hidup, hukumnya idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain yang berangkat dari mim itu hanya satu, yaitu mim ketemu mim, hanya satu, kecuali dari huruf yang lain. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa ma khalaqallahu min syai'in wa beda, coba perhatikan syai'in. Kalau kita berhentikan syai', maka bacanya harus dipanjangkan, terkena hukum mad lain. Tapi kalau tidak diberhentikan, maka sama sekali tidak ada panjang.
Saya contohkan lagi, wa ma khalaqallahu min syai'. Madlain 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat silahkan. Tapi kalau diwasolkan, dilangsungkan bacaannya tidak berhenti di syai', maka contohnya seperti ini. Wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa, maka tidak ada panjang sama sekali, tidak ada mad sama sekali. Karena dari mad itu harus berhenti. Sebagaimana mad adlis si sukun bisa disebut mad adlis sukun kalau pembacanya diberhentikan. Ketika tidak berhentikan, maka adlis sukun kembali kepada asalnya menjadi mad togai. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ tanwin ketemu ba, hukumnya iqlab. Iqlab itu suara mim. Maka di sini ada tanda mim. Nggak tahu di Quran Bapak ada tanda mim nggak? Nah, suaranya suara mim. Namun jangan sampai lupa dalam buku tajwidnya ada miman bil gunnatin ma'al ikhfa'i. Jadi ada ikhfa'nya. Jadi penekanannya nggak sekaligus tapi perlahan-lahan. Wa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Nah, lihat ba'dahu hu menjadi mad silah karena sebelum hu ada huruf dal hidup dah. Setelah hu ada huruf ya juga hidup, maka jadi mad silah. Man yudlilillahu fala hadiya lahu وَيَضَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Masih panjang apa enggak? Panjang ya? Baik. Baik, hadirin, cukup sampai di situ ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Baik, hadirin, mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين
بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberikan petunjuk dengan hak. Wa bihi ya'dilun, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya tidak terhitung oleh matematika, tidak terhitung oleh kalkulator, digitnya nggak cukup. Di antara manusia yang diciptakan Allah ada hidupnya yang selalu jahat. Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya. Dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada manusia yang kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik, kadang-kadang sholat, kadang-kadang judi juga, kadang-kadang zikir, kadang-kadang mabok juga. Itu manusia STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Tetapi ada sebagian manusia, khalaqna, kami ciptakan umat yahduna bil haqqi, ada umat yang memberikan petunjuk kepada yang benar. Wabihi, dan dengan hak itu, kebenaran itu mereka menjalankan keadilan. Siapa dia? Lihat di layar. Hum ummatu Muhammadin, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya berpijak di jalan yang hak dan menjalankan keadilan. Berarti hanya yang adil saja yang termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang tidak adil berarti bukan umatnya Nabi Muhammad. Tapi Pak Ustaz, mereka juga mengaku. Ngaku apa susahnya, sekedar ngaku. Betul? Ngaku doang, ngaku. Karena dijamin oleh Allah, umat Nabi Muhammad itu pasti berpijak di jalan yang hak, di jalan yang benar, dan pasti menjalankan keadilan. Yang tidak adil bukan umat Nabi Muhammad, walaupun partainya keadilan, enggak masuk. Nah, ada umat walladzina kadzdzabu. Dan ada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, ini yang membuat kita bingung. Tapi sanastadrijuhum. Ada umat dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur. Sanastadrijuhum. Ini kadang-kadang yang membuat kita bingung. Kita rajin sholat, 5 waktunya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan. Bahkan sunnahnya kadang-kadang juga dilaksanakan. Duhanya walaupun belum istiqomah tetap sholat duha, tapi hidup susah dulu. Betul? Mereka nggak pernah sholat, bisnisnya gampang cair. Mereka yang nggak pernah ibadah, bisnisnya mudah sukses. Ustaz, Bapak perhatikan Ustaz. Ustaz yang menjalankan ngaji, benar-benar ngaji, itu nggak ada yang kaya.
Ustadz yang lulus ngumpulin uang 70 juta itu berapa puluh tahun? Nah, tapi ingat itu istidraj. Istidraj itu artinya nakhudhul qalilan qalilan. Kalau bahasa Sunda itu istilahnya pemberian sungkunan. Ada yang ngerti Sunda? Sungkunan, nyungkun. Kalau di Jawa apa itu? Ngasih tapi sambil nggak ikhlas, sambil ridho, sambil nggak ridho, sambil nggak rela, sampai dibanting. Apa namanya? Terserah orang Jawa lah. Guru mah ngomong, ini mah nggak ngomong. Meriki. Apa? Meriki. Iya. Meriki mau kesini Pak? Meriki. Oh, ke meriki. Ke orang bisa, ke dia nggak bisa. Begitu. Iya, meriki. Makanan dia bisa dimakan, makanan orang. Nyumpul. Nah, istidraj itu menemui semua ini Bapak. Istidraj masuk ke harta kekayaan. Ada manusia yang tidak ibadah tapi diberikan kekayaan oleh Allah, itu bentuknya istidraj. Gitu. Istidraj masuk ke dalam jabatan. Ada orang yang ibadahnya asal-asalan tapi diberikan jabatan oleh Allah Maha Tinggi. Itu istidraj sebagai jabatan. Bahkan ilmu pengetahuan di dalam ilmu agama saja itu ada istidraj. Hati-hati, dalam ilmu pengetahuan ada istidraj. Bagaimana membedakan ilmu harta jabatan itu sebagai istidraj dan ilmu harta jabatan itu sebagai fadlun minallah, fadl Allah, pemberian ikhlas dari Allah? Ada tanda yang sangat nampak, yang sangat kentara. Satu di antaranya, contoh Fir'aun. Sebelum kaya raya Fir'aun sudah sombong, tapi begitu diberikan kekayaan dan bahkan jabatan yang menjadi pemimpin bertahun-tahun, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hartanya, semakin sombong Fir'aun. Bahkan di akhir endingnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan alam semesta. Ana rabbukumul a'la. Artinya harta, jabatan, ilmu dan kekayaan yang istidraj itu semakin banyak, semakin lama membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya istidraj. Sebaliknya, ilmu kekayaan dan jabatan yang fadlun minallah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman ditanya oleh seseorang, wahai Tuan Sulaiman, tolong bagi tip suksesnya. Tuan Sulaiman adalah nabi yang kaya raya. Bagaimana Tuhan mendapatkan kekayaan? Apa jawab Sulaiman? Bilang, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Ini daripada Allah, bukan usaha saya, bukan karya saya, bukan jasa saya. Saya ini bukan siapa dan bukan apa-apa. Ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kaya, semakin tawadhu. Semakin tinggi jabatannya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya kekayaan jabatan yang fadlun minallah, pemberian Allah, bukan istidraj dari Allah, bukan sungguhan dari Allah. Dengan ini mudah-mudahan kita bisa mengukur kekayaan jabatan yang kita miliki ini istidraj apa fadlun minallah. Karena dari juru, cuma kadang-kadang kata Allah, min haitsu la ya'lamun, pemiliknya, penyandangnya tidak tahu bahwa itu istidraj, tidak sadar.
Kalau bicara begitu, coba Bapak simak orang-orang yang sukses di Indonesia. Kalau ditanya bagaimana Bapak bisa sukses, jawabannya Allah apa dianya. Oh, ini hasil kerja keras saya. Ini hasil saya. Nyaris tidak ada Allah yang berperan di dalam itu. Na'udzubillah min. Hati-hati. Padahal segala sesuatu kalau Allah tidak mentakdirkan, mustahil akan terjadi. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kamu kok begitu bosan, orang-orang itu hidupnya nikmat aja, nyaman aja, sehat-sehat aja, wa umli lahum. Dan kami memberikan tangguh kepada mereka, ditangguhkan sakit, enggak sakit, korengan, enggak korengan, pilek, enggak pilek. Bahkan dalam sejarah itu, Fir'aun itu selama hidupnya tidak pernah sakit sama sekali. Fir'aun selama hidupnya itu tidak pernah sakit sama sekali. Maka bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang nggak pernah sakit, yang nggak bangga-bangga, jangan bangga-bangga, jangan-jangan keturunan Fir'aun. Fir'aun yang nggak pernah sakit. Nabi Muhammad pernah sakit nggak? Parah Nabi Muhammad sakit, sampai Jibril menolong. Karena mereka sengaja diberikan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sakit, tidak bangkrut, tidak pilek, enggak. Kalau kita kan campur-campur, udah usaha bangkrut, bekerja di PHK, anak sakit, istri monyong, mertua ngomel, tagihan datang. Allah yatafakkaru. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Ma bisahibi min jinnah. Dan tidak dipikirkan bahwa teman mereka Nabi Muhammad SAW tidak berpenyakit gila. In huwa, dia Muhammad itu illa tiada lain nadhirun mubin, hanyalah seorang memberikan peringatan lagi, memberi penjelasan. Bayyinun. Hati-hati dalam membaca bahasa Arab. Coba perhatikan satu kata, jinnah. Ini hurufnya 3 huruf, jim, nun, ta. Nunnya selalu bertasdid, nunnya tetap begitu, taknya begitu. Cuma jimnya saja yang dirubah. Kalau jimnya dibaca fathah, jannah, artinya apa? Surga. Tapi kalau jimnya di kasroh, maknanya apa? Nih, maknanya apa? Gila. Kalau jimnya di dhamma, junnah, maknanya tameng perang, junnah. Dalam bahasa Arab, hati-hati, jangankan salah huruf, salah harakat saja. Jim nun ta dibaca jannatun surga, dibaca jinnatun gila, dibaca junnatun itu tameng. Itu bahasa Arab. Namun kalau diperdalam lagi, dari 3 suku kata tadi itu ternyata sinonim. Jannatun surga, jinnatun gila. Orang yang sudah pengen masuk surga itu kayak orang gila, tidak peduli dengan sesama.
seperti para wali Allah, pakaian compang camping, makan antar ketemunya kayak orang gila. Jadi orang yang sudah kegilaan sunat memang gila. Dan itulah junah, sebagai junahnya, sebagai tamengnya tidak tergoda untuk urusan dunia. Tidak perlu jabatan, tidak perlu kekayaan, tidak perlu rumah, tidak perlu apa, junah. Dia sudah memperisai diri. Dia hanya orang gila yang kegilaan terhadap jannah. Jadi 3 arti itu dipecah menjadi beda, disatukan menjadi satu. Pusing nggak? Lumayan. Itulah masalah. Hati-hati. Seperti lain 3 huruf sin nun ta. Nunnya ditasdid, taknya tanwin, natun. Tinggal di romah aja sinnya. Kalau di romah sunnatun apa artinya? Sunnah. Kalau diharapkan patah sanatun apa artinya? Tahu. Sinatun ngantuk. Sinatun gigi dan lain sebagainya. Hati-hati dalam membaca bahasa Arab. Orang yang dulu, apakah mereka tidak pernah memperhatikan Bimalakuti samawati wal ardi, dalam kerajaan langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai', dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Betapa kuasanya Allah. Maka dengan demikian fayastadillu bihi ala qudrati shani'i wa wahdaniyatihi, maka kita harus mengambil dasar referensi bahwa betapa kuasanya Allah dan wahdaniyatnya Allah. Hidup ini kita harus bertawakal kepada Allah. Maka seorang cendekiawan mengatakan semestinya universitas itu tidak menentukan jurusan mahasiswa, jurusan apa, mestinya tidak ditentukan. Pelajari aja semua ilmu yang ada di dunia. Nanti setelah di masyarakat jadi apa dia, tinggal kejar lagi lewat S2 memperdalam itu khusus. Dia dagang memperdalam ilmu dagang khusus S2-nya. Dia jadi dokter memperdalam ilmu dokter khusus dalam S2-nya. S1 mestinya pelajari semuanya. Karena kadang-kadang hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Jujur, jawab omongan saya. Saya nggak tahu Bapak jadi apa sekarang dalam hidup Bapak. Apakah itu cita-cita Bapak dari kecil? Saya duduk di sini sama sekali bukan cita-cita saya, Pak. Cita-cita saya dari kecil jadi the big boss saya. Benar. Karena itu kemampuan saya di bidang itu. Waktu SD kelas 5 saya sudah punya 8 karyawan yang bikin kopra dari kelapa yang diambil dari kebun orang. Kelas 5 SD saya sudah jadi bos, sudah punya karyawan 8 orang. Orang tua semua. Saya bilang masuk SMP saya jadi bos, SMA saya jadi lebih bos, mahasiswa saya menjadi pengusaha besar. Itu rencana dan cita-cita saya. Dan Allah patahkan semuanya. Ternyata doa ibu saya yang diijabah oleh Allah. Allah lebih mengijabah doa ibu saya daripada doa saya. Ibu saya berdoa kepada Allah pengen anaknya ngerti agama, dari ustaz, dari kiai. Saya tidak mau jadi ustaz karena saya yakin, saya berpikir, saya membayangkan dari ustaz buat pasti hidupnya miskin. Benar. Ternyata doa ibu lebih ijabah daripada doa anaknya.
Dan saya yakin ibu-ibu juga apa yang ibu rasakan hidup ibu di mana sekarang jadi apa, itu bukan cita-cita dari kecil. Betul nggak Bu? Iya. Sebaiknya kita tawakal kepada Allah karena semuanya Allah. Tastadil ala qudrati sholihin, Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Bahkan aturan Allah itu kadang-kadang tidak logis. Masuk akal nggak anaknya Nabi jadi kafir? Mestinya nggak masuk akal kan? Tapi anaknya Nabi Nuh kanan kafir. Masuk akal nggak anaknya dedengkot kafir membuat patung menjadi nabi? Semuanya terserah Allah memilih. Nah, kesimpulannya kata Allah, mayyudlilillahu fala hadiyalah. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, maka baginya tak ada yang bisa memberikan petunjuk. Nabi Muhammad sangat disayangi oleh pamannya. Sampai pamannya yang bernama Abu Thalib mengumumkan kepada masyarakat Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, kalian jangan macam-macam sama keponakanku yang bernama Muhammad. Kalau kalian macam-macam kepada ponakanku yang bernama Muhammad, langkahi dulu mayatku. Itu kata pamannya. Dan Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada pamannya. Sampai Nabi Muhammad sering kali berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada pamannya. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, urusan hidayah itu urusanku, bukan urusanmu. Walaupun pamanmu kau cintai, kau sayangi, kau pengen hidayah, tapi saya nggak mau ngasih hidayah. Sampai mati pamannya tidak masuk Islam. Siapa namanya? Abu. Untung bukan Abdul Muthalib, tapi Abu Thalib. Wa yadharuhum bi tughyanihim ya'mahun, dan mereka ditinggalkan Allah, dibiarkan begitu saja terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka tidak tahu jalan keder karena sudah tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita juga kepada masyarakat, kita berdakwah, kita ngajak. Adapun mereka mau dan tidak yang ngikutin ajakan kita, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kita, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Soal hidayah, jangankan kita sama tetangga, Nabi Muhammad sama pamannya juga tidak mampu memberikan hidayah. Sekelas Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah, ya apalagi sekelas kita. Apa kita? Hadirin, lihat sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.